Bagaimana LSIP? LSIP ini masih uptrend. Masih uptrend. Anda bisa lihat ya. Jalannya nempel di support garis kuning. Tapi saya bilangnya uptrend. Karena ini ketahan di resisten. Anda bisa lihat ya, ketahan di resisten. Jika ini break, maka dia akan naik Bapak Ibu untuk LSIP. Bagaimana Mayora? Mayora ini downtrend. Jangan Anda entry downtrend. Karena semua indikatornya menyatakan turun. Cuma direction dari persen band sih mengarah naik. Tapi kita jangan entry di sini. Kita make sure dulu, tunggu dia uptrend. Ada 2 indikator yang menyatakan naik. Anda boleh koleksi kalau Anda mau curi start ya untuk Mior. Bagaimana dengan Pegas? Pegas ini masih downtrend. Cuma ada angin segar ini. Karena hari ini bullish. Sehingga membuat bull MA-nya naik. Tapi ini ada resisten yang kuat. Coba nanti kita lihat kalau hari ini ditutup di atas, kemungkinan besok ada panah hijau. Ada panah hijau, kalau Anda mau curi start boleh beli Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau cari aman, nanti di atas 1623 baru kita beli untuk Pegas. Bagaimana dengan Hoki? Hoki, wow, naik tinggi Bapak Ibu. Ya ini berarti ada sinyalemen baik, ya 3-4 indikator sudah menyatakan uptrend, 1 hulu EMA-nya biru, ada panah biru, ada panah hijau, dan harga di atas kuning. Cuma ini kemahalan banget. Anda boleh koleksi dikit-dikit sih kalau mau. Ya takutnya dia tidak koreksi, tapi langsung naik lagi. Bisa. Tapi kalau nanti ada koreksi, Anda boleh beli lagi. Ya, kalau paling bagus dia kembali ke 1084. Nah, Anda baru borong Hoki. Oke, bagaimana dengan Harum? Harum uptrend terus Bapak Ibu. Hari ini koreksi. Ya, kalau Anda mau beli sih sebenarnya sebaiknya di kisaran sini, tidak tembusin garis di bawah open daripada kemarin. Jadi Anda boleh beli kalau dia ada koreksi di 4.643. 6.000 di 6.643 Bapak Ibu untuk Harum. Tetap uptrend. Bagaimana Elsa? Elsa ini downtrend karena berada di bawah garis kuning. Ini ketahan oleh resisten, Anda bisa lihat ya, resistennya di 393. Jadi dia ketahan banget tuh, Anda bisa lihat tuh. Ya, kecuali nanti dia ada break. Nah, kita baru masuk untuk Elsa. Bagaimana Cepin? Cepin ini ketahan juga di resisten di 6.117, tapi sudah ada angin segar sih. Hulu EMA-nya naik, ada panah kecil naik. Ya, kita tunggu lagi confirm 1 panah hijau. Kalau Anda mau curi start, Anda boleh beli untuk Cepin. Bagaimana BRPT? BRPT sudah mulai meninggalin masa kritis. Karena sudah di atas garis kuning, Anda bisa lihat ya, sudah di atas garis kuning. Ya memang ini sudah 4 indikator, hulu EMA-nya biru, panah hijau, dan di atas garis kuning. Berarti BRPT ini Anda boleh koleksi, buy, beli Bapak Ibu. Bagaimana dengan BSDE? BSDE ini juga uptrend. Jadi ini ada hulu EMA-nya biru, ada panah biru sebelumnya, dan ini panah hijau, harga bermain di atas garis kuning. Ya, walaupun berarti sedikit di atas masa kritis, Bapak Ibu. Ya, Anda boleh beli di sini karena kalau dia udah naik tinggi, Anda juga nggak mau entry. Jadi disinilah letak persimpangan antara dia naik atau dia turun, Bapak Ibu. Jadi bagus banget untuk Anda koleksi. BSDE, saran saya Anda boleh beli. Oke, bagaimana BNGA? BNGA juga uptrend, 3 indikator, hulu EMA, panah biru, panah hijau, uptrend, tapi belum ada di atas garis kuning, Bapak Ibu. Jadi belum bisa dinyatakan uptrend, belum bisa dinyatakan strong uptrend kalau dia belum di atas garis kuning yang atas, Bapak Ibu ya. Jadi, tapi kalau Anda mau curi start boleh. Ini juga sudah sinyalemen baik sih sebenarnya uptrend. Ya, pokoknya Anda jaga ini support pertama di 948. Support kedua berada di
825 untuk BNGA. Bagaimana BNLI? BNLI ini downtrend. Downtrend untuk Hull EMA-nya biru tapi belum kuat, belum konfirmasi. Jadi ini semuanya masih downtrend. BNLI saya tidak sarankan untuk Anda masuk. Bagaimana dengan Dimas? Dimas ini ada kelihatan bagus ya. Jadi masuk di harga murah. Jadi masuk di area kritis. Sehingga kalau dia mau naik, dia naik atau dia balik turun. Tapi dilihat dari indikator, dilihat dari 3 indikator ini, Hull EMA-nya naik, ada panah biru dan ada panah hijau. Berarti uptrend dia, Bapak Ibu. Ya, untuk Dimas kita tunggu kalau dia kuat sampai 240 break, maka kita beli, Bapak Ibu. Bagaimana ERA? ERA tetap uptrend, Anda bisa lihat tetap uptrend. Ini garis supportnya ya. Ini garis supportnya di 2687. Oke, bagaimana dengan Indi? Indi ini Anda boleh beli sebenarnya Indi karena 3 indikatornya sudah confirm. Hull EMA-nya biru, ada panah biru, panah hijau, dan ini harga dekat dengan garis biru. Berarti ini harga murah, Bapak Ibu. Anda boleh beli untuk Indi. Bagaimana ITMG? ITMG, Bapak Ibu, ini bagus untuk Anda koleksi. Kalau Anda mau koleksi, boleh koleksi sedikit. Karena ini 3 indikatornya sudah menyatakan uptrend. Hull EMA-nya biru, panah hijau. Anda boleh beli, Anda boleh kasih resisten di 11.618. Ya, jika ada tembus, maka sebaiknya Anda cut loss dulu, keluar dulu. Tapi kalau enggak, ini menjadikan uptrend. Tinggal satu sih indikator persen band yang masih belum confirm uptrend. Tapi Anda bisa curi start di sini dengan menggunakan stop loss ya di bawah harga 11.533 untuk ITMG. Bagaimana Inco? Inco uptrend. Ini Hull EMA-nya biru, ada panah biru, ada panah hijau, uptrend, dan sudah melewati masa kritis dan sudah menjauhi masa kritis, yaitu di dekat persen band kuning ini, Bapak Ibu. Jadi Inco tetap uptrend, Anda sebaiknya beli di 6.028 ya, the best price. Nah, bagaimana dengan BBTN? BBTN ini 2 indikator sudah menyatakan naik, ini uptrend, Hull EMA-nya juga biru, Hull EMA-nya juga biru. Ya, kalau Anda mau make sure pasti dia closing di atas 1808 baru BBTN ini uptrend. Bagaimana dengan Antam? Antam uptrend. Ya, ada 4 indikator yang menyatakan uptrend, Hull EMA-nya biru, ada panah biru, panah hijau, dan di atas persen band. Jadi ini masih tetap uptrend. Jika Anda mau beli, Anda boleh limit di 2720 untuk level supportnya. Bagaimana di Akra? Akra, Bapak Ibu, Anda bisa lihat ya, masuk di harga murah, ini di masa kritis, ternyata dia naik, Bapak Ibu. Kalau Anda entry di harga murah ini untuk berspekulasi, maka pilihannya 2. Dia balik naik atau dia closing di bawah garis kuning yang kedua. Nah, sehingga Anda tidak rugi banyak kalau Anda berspekulasi waktu saat dia masuk di area kuning ini. Sehingga kalau dia closing di bawah, kerugian Anda sedikit ya. Untuk Akra, uptrend, dan hati-hati, ini ada tahanan yang kuat di 3.464. Jika ini tembus, maka dia akan naik. Bagaimana dengan Adaro? Adaro ini downtrend sih sebenarnya, tapi ada kabar baik bahwa Hull EMA-nya sudah mulai biru, Bapak Ibu. Ya, tapi ini ada tahanan resisten di 1259. Ini kalau tembus, maka dia akan mengarah ke 1378, Bapak Ibu. Untuk Adaro, saran saya tahan dulu, mesti pastikan 2 atau 3 indikator yang menunjang bahwa dia uptrend. Oke, bagaimana dengan S Hardware? S Hardware ini downtrend. Saya tidak merekomendasikan Anda entry di sini karena semua indikatornya menyatakan downtrend. Bagaimana dengan Medco? Medco Energy saat tanggal 26 Januari, 27, 28 dan tanggal 29
itu masuk di area kritis. Istilahnya masuk di area murah, Bapak Ibu ya. Disinilah letak entry point kita. Kalau berdasarkan persen band, karena disinilah titik di mana dia mau balik naik atau dia mau turun, Bapak Ibu. Kalau ada closing harga di bawah garis kuning, maka Medco akan menjadi downtrend. Tapi ternyata dia balik naik dan menjauhi masa kritisnya sudah lewat, Bapak Ibu ya. Untuk Medco tetap uptrend, Bapak Ibu, Anda boleh belinya di level di garis hulu MA biru ini, karena itu adalah harga murah pertama, yaitu di 682 dan tidak boleh closing di 649. Oke, untuk Medco bagaimana dengan SMSM? SMSM ini uptrend mulai dari tanggal 1 Februari ini sudah uptrend. Anda bisa lihat ya, berangsur naik, masuk di masa kritis, sekarang pun juga masih di masa kritis. Jadi masih berada di harga murah. Ini bawaannya maunya naik, tapi ketahan Bapak Ibu karena persen bandnya itu mengarah turun. Jadi mau nggak mau dia sideways dulu sambil nunggu waktu persen bandnya belok naik, Bapak Ibu. Ya, semoga tidak closing di bawah. Jadi sideways-nya lama di sini. Tunggu sampai dia belok naik, maka kita entry point di sana. Oke, bagaimana dengan SSIA? SSIA Bapak Ibu, ini sudah masuk uptrend. Jadi uptrend. Jadi ini kan menjauhi masa kritis. Masa kritis ini berarti di antara garis kuning ini, masa kritis. Tapi untuk hari ini kalau dia closing di atas, jadi Anda bisa tungguin nanti jam 2:30, Anda entry. Kalau dia tidak closing di bawah, maka SSIA akan naik, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Tebik? Tebik, Bapak Ibu, ini downtrend setelah dia menembus supportnya di 2260, dia downtrend. Karena dari awal sudah terlihat sih bahwa ini ada garis merah. Ya, hulu EMA-nya merah, lantas terkonfirmasi oleh ATR-nya juga panah merah, dan ini garisnya juga merah. Confirm downtrend, dia menuju ke garis kuning yaitu di 1875 untuk Tebik. Bagaimana dengan TINS? TINS masih uptrend, bagus banget, semua indikator menyatakan naik. Tapi the best price untuk Anda beli yaitu di 2006, itu harga murahnya. Oke, bagaimana dengan Tekim? Tekim uptrend terus Bapak Ibu. Ya, jika Anda mau beli itu di harga 15.654, ini harga murahnya. Ya, atau sebaiknya di harga super murah yaitu di 15.240. Oke, bagaimana dengan Tower? Tower sudah keburu naik tinggi Bapak Ibu. Ya, dimulai dari tanggal 3 Februari kita sudah tahu bahwa dia naik. Kita akan saksikan video saya yang tanggal 3 ya. Anda jangan entry, walaupun ini muncul panah, ini juga muncul panah untuk yang ATR-nya, tapi kan sudah ketinggian ini Bapak Ibu. Ini akan ditarik turun karena arah dari direction persen band ini ke bawah. Saran saya nanti. Ya, kita lihat lagi video saya selanjutnya. Karena level 1002 Anda baru boleh beli. Oke, Bapak Ibu, dengar informasi saya di tanggal 8, video saya tanggal 8, Anda bisa lihat di YouTube saya, bahwa di tanggal 8 ini, ya persis ya sama ya, ini adalah kemahalan Bapak Ibu, kemahalan. Maka Anda lihat, ditarik ke level supportnya dia. Bapak Ibu lihat, ya saya bilang di 102, maka Anda lihat, ini 110, beda dikit Bapak Ibu. Setelah itu dia naik. Ya. Sekarang kondisinya Anda bisa lihat ya. Kondisinya garis persen band yang kuning ini sudah mulai landai dan mulai membelok naik Bapak Ibu. Sehingga tower nanti bagus untuk dikoleksi. Jadi saran saya tunggu dia ke garis harga murah di 1035 Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin belum sempat, maka Anda di 1035 Anda boleh pesan beli di sana, Anda beli koleksi di sana ya. Untuk tower uptrend. Bagaimana dengan wood? Wood juga uptrend
uptrend ya. Jadi karena sudah lewat dari masa kritisnya di sini, masa kritisnya sudah lewat. Jadi ternyata dia balik naik ya. Ini titik persimpangan antara dia turun atau dia naik. Ternyata dia balik naik Bapak Ibu. Ya, ini sudah 4 indikator, hul EMA-nya biru, ada panah biru, ada panah hijau, dan ini di atas garis kuning. Nah, pesan beli di 630, di sini harga murahnya. Yang penting Anda jaga tidak boleh di bawah 597. 597. Oke, bagaimana dengan Waskita? Waskita ini uptrend, Anda boleh beli karena ini bagus banget. Jadi confirm semua. Sekarang ini hulu EMA-nya biru, ada panah hijau dan di atas persen band. Jadi Anda boleh beli. Kalau ada koreksi lagi juga boleh, bagus banget. Anda boleh beli ya, Waskita uptrend. Bagaimana dengan Weton? Weton ini juga ketahan resisten, Anda bisa lihat ya. Tuh, ini hijau ketahan, ini juga ketahan, ini ketahan, ini juga ketahan. Bapak Ibu. Ya, saran saya ini tembus dulu baru kita beli, atau Anda mau curi start juga boleh. Jadi ada koreksi turun Anda boleh beli. Ya, jadi ini hul EMA-nya juga garis biru, ada panah biru. Tunggu ini tembus maka akan ada panah hijau. Ya, kalau Anda mau curi start Anda boleh beli di sini, yang penting Anda jaga tidak boleh tembus di 321. Ya. Karena melihat ini konstruksi WSKT itu sudah naik. Jadi minimal Weton juga akan ikut uptrend. Bagaimana dengan Unilever? Unilever ini downtrend. Ya, saya tidak sarankan Anda beli. Tunggu dia uptrend Anda baru beli, Bapak Ibu. Jangan sampai Anda lihat ya, turun terus nih seperti ini. Ya, tidak ada harga yang closing di atas. Belum. Ya, ini open di atas tapi closingnya di bawah. Bapak Ibu, ya, dan apalagi direction arah daripada kuning ini ke bawah. Jadi untuk Unilever saya tidak sarankan untuk Anda koleksi. Ya, Pak, boleh nggak saya beli sementara? Terserah Bapak Ibu. Kalau Anda mau beli, mau sistemnya dollar cost of averaging, Anda beli, nanti turun beli lagi. Tapi sayang kalau saya, sebaiknya pastikan dia uptrend, baru Anda beli. Daripada uang Anda mati di Unilever ini, Bapak Ibu ya. Saran saya, tunggu uptrend, pastikan naik, pastikan profit, baru Anda entry ya untuk Unilever. Bagaimana dengan TPIA? TPIA ini uptrend. Anda bisa lihat uptrend di akhir Desember ini. Kena masuk di area murah nih, persis murah. Sebenarnya ini bagus untuk koleksi. Dan ditinggal naik sampai sekarang. Dan ini sempat juga masuk di murah, ya nempel di murah, deket dengan murah sih. Nah, ini naik Bapak Ibu. Ya. Dan ini sangat berbahaya karena Anda udah lihat ya. Ini ATR-nya sudah panah turun. Ya, jadi ini saling bertentangan. Jadi yang kayak gini-gini Anda jangan entry karena ini sudah kemahalan banget. Ya, dia belum pernah ada koreksi yang cukup besar sehingga saran saya Anda wait and see dulu aja ya, Bapak Ibu. Jadi nanti mendekati harga murah ini di 10.131 baru kita beli untuk TPIA. Bagaimana dengan WG? Bapak Ibu, ini juga bagus. Ya, sinyalnya semua uptrend. Tinggal ini di area sedikit di atas masa kritis, di area murah. Ya, memang Anda boleh beli di sini bagus. Ya, nanti kita lihat lagi perkembangannya, tapi ini area murah, persimpangan. Karena dia mau naik, dia naik atau dia turun, Bapak Ibu ya, untuk WG. Bagaimana dengan Wika? Wika ini uptrend. Jadi ini hul EMA-nya juga udah naik, ini ada panah. Tapi ini ketahan Bapak Ibu. Anda bisa lihat ya, ketahan resisten ini, garis ATR ini. Sehingga tunggu sampai dia break, istilahnya pecah dulu ke atas. Sehingga nanti ada panah hijau, baru kita beli untuk memastikan keamanan trennya, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda mau beli di sini juga boleh. Yang penting acuannya tidak boleh di bawah 1962, garis kuning yang di bawah itu. Kalau ada, Anda cut loss dulu, takutnya downtrendnya akan berkelanjutan. Tapi kalau dilihat dari konstruksi yang lain, seharusnya ini Wika ini juga ikut naik.
Bapak Ibu. Ya. Oke, sampai di sini video analisa saham tanggal 15 Februari versi Leo Elim, analisa saham tanpa ribet. Jadi tidak dengan fundamental, asli dengan technical aja 100%. Tapi kita mesti straight atau lurus. Ya, begitu masuk downtrend, kita harus cut loss. Bagi mereka yang kepengen emitennya dibahas untuk di video selanjutnya, Anda boleh request di kolom komentar. Bagi mereka yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video saya yang baru. Bagi mereka yang suka dengan video saya, Anda boleh like dan share kepada teman-teman para pemain saham supaya sama-sama kita bisa profit. Bagi mereka yang ingin mengenal bisnis saya, Anda bisa masuk www.gaptekbisaprofit.com. Main-main juga ke Instagram saya @gaptekprofit. Sampai di sini, sukses selalu dan salam Gaptek Profit.